Hari ini pertemuan ketiga kita dalam perkuliahan. Ibu melanjutkan materi pertemuan kedua kemarin. Karena kemarin di pertemuan kedua kita belajar masalah membuat tabel, ya. Nah, ini adalah latihan soal yang materi membuat tabel kemarin. Latihan 1 kita lihat di sini, ya. Buka kembali file database 1, ya. Kemudian Anda buat tabel mahasiswa dengan struktur di bawah ini. Jadi kita disuruh untuk membuat tabel, nanti disimpan dengan nama tabel mahasiswa, ya, mahasiswa. Oke, sekarang kita lihat di sini bahwa kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk membuat tabel itu ada dengan dua cara. Yang pertama adalah bisa menggunakan design view, atau yang kedua bisa menggunakan datasheet, ya, datasheetnya. Kalau yang ini kalian boleh pilih yang mana enaknya. Misalkan di sini contoh ada sebuah tabel, yaitu tabel mahasiswa, ya. Dengan field name-nya atau atributnya adalah name, nama mahasiswa, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan agama. Kemudian tentukan data tipenya atau tipe datanya, di mana name itu adalah teks, ya, nama mahasiswa juga teks, alamat tempat lahir juga teks. Kemudian untuk tanggal kita pilih date atau time, ya. Kemudian jenis kelamin dan agama juga teks. Kemudian boleh dikasih description-nya di sini atau deskripsinya, ya. Oke, seperti ini. Kemudian aturlah field properties tanggal lahir dengan cara aktifkan design view, lalu pilih field tanggal lahir atau TGL lahir, ya, LHR. Pada bagian general, klik input mas sehingga muncul tombol di sebelah kanannya, lalu klik tombol tersebut. Jadi seperti ini, ya. Jadi untuk tanggal lahir nanti, ya, kita atur untuk propertiesnya. Kemudian pada icon input mas kita klik, kemudian muncullah tombol seperti ini. Kemudian tombol ini kita klik, ya. Saat kotak dialog muncul, pilihlah short them. Nah, pada saat sudah muncul kotak dialognya, maka kita harus pilih short that, ya, seperti gambar di bawah ini. Nah, ini short that itu dipilih. Kemudian selanjutnya klik next, terus next lagi. Kalau sudah finish, munculnya seperti ini, ya, munculnya seperti ini. Oke, mungkin Ibu boleh praktekkan soal yang pertama itu. Kita buka database aksesnya, buka database akses, ya. Kemudian buka tabelnya. Kebetulan di sini Ibu sudah buat tabelnya. Kalau untuk permulaan boleh nanti klik create, ya, create. Kemudian dari create boleh dipilih table design. Kemudian langsung boleh diketik seperti ini. Nah, di sini kebetulan atributnya ada name. Name itu menjadi primary key, ya. Menjadi primary key. Kenapa menjadi primary key? Karena harus ada satu atribut yang tidak boleh sama. Ya, ada satu atribut yang bersifat unik. Unik itu artinya tidak sama. Contoh name di sini. Untuk menentukan primary key, paling gampang tinggal disorot seperti ini, kemudian klik kanan, ada primary key, tinggal diklik. Atau boleh disorot seperti ini, kemudian di desain, ya, di desain, menu desain, ada gambar kunci primary key, tinggal diklik. Untuk menonaktifnya sama, diklik juga, ya. Oke.
Kalau sudah ditentukan satu atribut yang menjadi primary key, selanjutnya adalah dilakukan penyimpanan tabel. Jangan lupa loh ya, disimpan tabelnya. Kalau sudah disimpan, ini akan muncul di sini nama tabelnya. Contoh misalkan di sini adalah tabel mahasiswa. Cara nyimpan tahu kan ya, tinggal file kemudian save, nanti muncul dia. Untuk seperti ini, kemudian tinggal kita isi nanti tabelnya. Kalau tabel sudah tersimpan, maka dia akan muncul di sebelah kirinya. Oke. Sekarang kalau sudah sesuai dengan perintah soal, kita disuruh untuk mengganti, ya, mengklik tanggal lahir, kemudian tanggal lahir itu kita ubah generalnya di sini, khususnya pada input mas, klik ya, klik tombol ini. Kalau sudah klik tombol ini, kemudian tentukan pilihan pada sort date ya, pada sort date. Artinya kita akan melakukan format yang mengatur format untuk penulisan tanggal nantinya. Kemudian kalau sudah ditentukan, selanjutnya adalah next. Nah, next. Kemudian next lagi. Next lagi. Kalau sudah selesai di finish. Kalau sudah selesai di finish, maka akan muncul format tanggalnya di Infomas seperti ini. Nah, bagaimana Bu cara melihat hasilnya? Hasilnya cara melihatnya adalah boleh tabel mahasiswanya di double klik ya, klik 2 kali. Oke, yes. Nah, ini. Sekarang kita lihat tanggal lahir. Nah, ini dia. Dia akan muncul seperti ini. Artinya kita akan menulis tanggal, ya, akan menulis tanggal. Di sini kita nggak perlu lagi mengatur formatnya, tapi formatnya sudah tersedia. Oke, sekarang kita lihat lagi untuk soalnya, ya. Sudah selesai. Oke. Sekarang aturlah field properties jenis kelamin dengan cara gantilah tipe data gentle atau jenis kelamin menjadi lookup wizard. Nah, nanti ini di jenis kelamin yang tadinya teks kita ganti dengan lookup wizardnya. Kemudian akan muncul kotak dialog lookup wizardnya seperti ini ya. Kemudian tentukan nanti pilihan pada pilihan kedua, I will people ya, bla 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 bla. Nah, diganti, jangan lupa. Kemudian kalau sudah selesai menggantikan klik next ya. Kemudian kalau sudah klik next muncullah isian seperti ini. Ingat jenis kelamin cuma ada dua, ada laki-laki dan perempuan. Ya, jadi ada dua jenis kelamin. Nanti masukkan, nanti diketik diketik ya, secara manual. Kemudian kalau sudah selesai dimasukkan itu jenis kelaminnya, selanjutnya klik next, habis itu finish. Nah, munculnya seperti ini. Artinya gini, pada saat kita memasukkan data, kemudian menentukan jenis kelamin, kita nggak perlu repot-repot lagi untuk mengetiknya, tapi cukup diklik itu kan pilihan udah ada ya. Oke, kemudian lakukan hal yang sama dengan agama. Nah, oke, sekarang kita kembali ke akses database-nya. Kita kembali lagi ke design view-nya, view, kemudian design view data awal, disuruh melakukan penggantian properties untuk jenis kelamin ya. Untuk tipe data kita ganti dari teks ganti ke lookup with wizard. Oke, seperti ini. Muncul kotak dialog untuk lookup wizardnya. Kemudian tentukan pilihan pada pilihan kedua, yaitu I will people in the value that I want ya. Tentukan, kalau sudah tentukan next lagi sekali, maka muncul seperti ini. Nah, di sini ya kita harus memasukkan contoh jenis kelamin itu ada jenis kelamin laki-laki. Ada jenis kelamin laki-laki. Oke. Kemudian ada jenis kelamin perempuan. Nah,
Ada lagi nggak Bu jenis kelamin yang lain? Tidak ada, ya. Jenis kelamin itu hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Oke, kalau sudah, silakan untuk di next kembali, ya. Kalau sudah lagi, teruskan dengan tulis. Nah, sekarang lihat hasilnya. Lihat hasilnya boleh double klik di sini atau double klik di mahasiswa, tabel mahasiswa. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk jenis kelamin. Buka. Nah, ini pada saat kita memasukkan data untuk jenis kelamin, kita tinggal pilih laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian disuruh melakukan hal yang sama dengan agama. Kembali lagi ke design view. Kemudian, nah kita lakukan hal yang sama dengan agama. Dari tipe teks data, ya tipe data teksnya adalah kita ganti ke lookup wizard. Nah, ini jangan lupa tentukan tanda pilihan kedua. Kemudian kalau sudah selesai kita next. Nah, di sini jenis agama. Misalkan agama kita anggap ada 5 agama. Islam. Terus apa lagi? Ada agama Islam, Kristen, terus Katolik, terus apa lagi di sini? Ada Buddha, kemudian Hindu, kemudian ada Konghucu, itu ya, Konghucu. Ya. Kalau sudah, ya sudah kita masukkan agama, kita next, ya. Kalau sudah next, akhir finish. Nah, boleh di save dulu, misalkan Bu, boleh nggak saya save? Boleh, apa? Walaupun nggak save, langsung aja juga boleh. Double klik, nanti di sini ada ya saja, kemudian langsung agama. Nah, jadi agamanya sudah ada pilihannya, kita tentukan, ya. Kita kembali lagi ke slide. Tadi kita untuk latihan satu dan pembelajaran satunya sudah selesai. Di sini ada perintah, isilah 10 data record tabel mahasiswa tersebut dengan data yang benar dan lengkap dan tentukan field size untuk masing-masing atribut. Artinya di sini ada pertanyaan, ya kalian harus melakukan pertanyaan ini, harus mengisi, ya. Siapkan laptopnya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan satu dulu, misalkan ada NIM 19 22 500, misalkan 5001. Nah, seperti ini. Kemudian nama mahasiswanya. Nama mahasiswanya misalkan Fitri. Alamat Pangkal Pinang. Sebenarnya untuk alamat harus ini ya, misalkan Jalan Kenanga nomor 09 RT 01 RW 03 Pangkal Pinang. Misalkan hanya misalkan. Kemudian untuk tabel bisa diperbesar ya, seandainya tabel itu kolomnya kurang besar, kita besarkan sesuai dengan kebutuhan. Tempat lahir misalkan, saya lahirnya di Balun itu. Tanggal lahir saya, nah tinggal di sini 14 Agustus, misalkan 14 Agustus, kemudian 1978. Jenis kelamin saya tinggal dipilih perempuan. Agama saya tinggal dipilih Islam. Nah, seperti ini. Kemudian silakan isi datanya, ya, data mahasiswa ini menjadi 10 data. Isinya harus lengkap ya, harus lengkap, nggak boleh nggak lengkap. Oke.
Sekarang Ibu lanjutkan lagi. Kita lihat untuk latihan keduanya. Ya. Latihan kedua, ya di sini ada buatlah data baru dengan nama latihan 2. Lalu Anda buat tabel barang dengan struktur di bawah ini. Nah, artinya boleh buka database baru nanti ya, dibuka database baru, kemudian tentukan penyimpanan, lakukan penyimpanan, nanti tempat penyimpanan yang di mana. Boleh, boleh dilakukan penyimpanan terlebih dahulu dari tempat penyimpanannya, mau menyimpan di mana. Kemudian boleh buat folder untuk menyimpan ya, dengan folder namanya apa, misalkan seperti ini ya. Kemudian nanti baru nama filenya adalah latihan 2. Latihan 2. Seperti yang saya kasih tahu pada saat pertemuan sebelumnya, untuk penyimpanan nama file untuk ACC/DB itu tidak diketik ya, tidak diketik, tapi dia akan muncul secara otomatis. Nah, kita cukup masukkan latihan 2 saja ya, setelah di oke nanti CCDB-nya akan muncul secara otomatis. Kemudian nanti buatlah sebuah tabel dengan nama tabelnya adalah barang. Kemudian ada atributnya, kode barang, kategori, merek, tipe, harga. Ingat, jangan lupa teksnya, data tipenya ada teks, kemudian currency. Currency itu apa Bu? Currency itu adalah tipe data untuk nilai mata uang. Kemudian jangan lupa untuk kasih keterangan. Kemudian kalau sudah selesai bikin filenya dari barang itu, masukkan recordnya seperti yang tertera di tabel ini ya, harus lengkap, jangan sampai kurang. Karena apa? Tabel ini nanti akan kita pakai seterusnya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kita nggak perlu lagi untuk memikirkan nama data-datanya, tetapi kita cukup buat satu kali saja, kemudian bisa dipakai untuk pertemuan berikutnya. Baiklah, itulah materi pertemuan kita di mata kuliah praktikum sistem basis data untuk pertemuan 3. Kalau nggak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.